Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imulya dengan NIM 2402 01004 dari Prodi Manajemen Unit 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran atau MK Ekonomi Islam yang berjudul tentang konsumsi dalam Islam. Di sini saya akan masuk langsung ke pengertiannya. Jadi pengertian konsumsi. Ekonomi itu secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia kita sendiri. Sedangkan ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi, kalau konsumsi itu secara etimologi itu dalam kasus besar bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi. Nah, hasil produksi itu yaitu baik pakaian, makanan, dan lain-lain. Kita ini sebagai pelaku itu disebut sebagai konsumen. Jadi, konsumsi itu juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan tuh dimanfaatkan gitu, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan konsumsi. Nah, jadi itu manusia tuh mengkonsumsikan suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu, ya kan? Nah, jadi tujuan konsumsi ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah berkaitan dengan tujuan berkonsumsi. Jadi perekonomian Islam itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk itu yang sangat jelas kepada umat Islam kita. Dan dengan berdasar pada petunjuk-petunjuk tersebut, maka kegiatan ekonomi ini dalam Islam ini mempunyai tujuan agar manusia mempunyai kejayaan. Kejayaan di mana? Kejayaan di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia itu sendiri, untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam. Apa itu prinsip-prinsip konsumsi Islam? Nanti kita bahas. Jadi kita bahas tentang pengertian aja dulu dikit, baru kita bahas tentang apa saja ada dalam prinsip-prinsip itu. Nah, jadi dalam hal konsumsi itu Al-Quran itu memberi petunjuk yang sangat jelas. Habis itu udah jelas, dapat mudah dipahami juga. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan dalam menggunakan barang-barang harus yang baik dan halal. Kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram, beserta bermanfaat, serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting atau menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan makanan, dan menghambur-hamburkan sebagainya yang lainnya. Kita ini banyak sekali kejadian yang sering menghambur-hamburkan makanan, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan pakaian, dan menghambur-hamburkan yang lainnya. Padahal dalam Islam itu kita sangat dilarang untuk menghambur-hamburkannya, kecuali kita mengkasihkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu baru beda. Dan di Islam itu adalah agama yang memiliki keunikan yang tersendiri dalam hal syariah. Berbeda dengan sistem yang lainnya, Islam ini mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan dan tidak juga keterlaluan. Karena dalam Al-Quran ini melarang perbuatan tabzir dan mubazir. Nah, itu di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan kita tidak boleh mubazir, apalagi kita membuang-buang makanan yang banyak masih sisa. Habis itu setelah itu Islam itu telah mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi itu harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yaitu ada prinsip keadilan yang pertama. Apa itu prinsip keadilan? Nah, prinsip keadilan itu adalah berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepuasan atau kebaikan. Jadi yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Nah, jadi prinsip kebersihan ini berkonsumsi harus dengan suatu yang baik,
atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera kita. Oleh karena itu, tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dan setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau yang cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, tidak kotor, dan najis, dan tidak menjijikan sehingga merusak selera kita ketika makan. Prinsip ini juga bermakna bahwa makanan dan minuman itu yang dikonsumsi bukan hasil dari suap. Dan prinsip selanjutnya adalah ada prinsip kesederhanaan, yaitu Islam itu memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatan dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Oleh karena itu adalah perbuatannya sangat mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan, dan dapat berakibatkan kemiskinan. Selanjutnya ada prinsip kemurahan hati. Jadi prinsip kemurahan hati yaitu adalah dengan rahmatnya Allah SWT menyediakan yang ada di langit dan bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak membahayakan bagi diri kita sendiri gitu. Jadi selama maksudnya itu adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga prinsip moralitas. Apa itu prinsip moralitas ya? Jadi prinsip moralitas itu adalah berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim itu dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan mengucapkan syukur kepadanya setelah makan. Yang artinya Islam menghendaki keseimbangan nilai-nilai hidup material dan spiritual. Jadi selanjutnya ada konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi seorang muslim itu dalam setiap tindakannya harus berdasarkan dengan etika keislamannya. Jadi etika itu berarti menyangkut dengan kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam itu berarti menuruti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau di bidang ekonomi etika Islam itu berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik, tidak boleh dengan cara yang haram dan jahat. Jadi artinya perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi atau diproduksi. Jadi itu adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya ada motif dan tujuan dari konsep konsumsi dalam Islam. Jadi manusia itu tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhiyahnya atau bisa disebut dengan spiritual, dan maliyah bisa disebut dengan material. Jadi tanpa terpenuhi kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, dan keamanan itu, kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, persentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrem dalam mengakses kebutuhan. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari yang tadi sudah saya jelasin, yaitu adalah konsumsi dalam Islam itu memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam konsumsi, kita dapat mencapai keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih, bye-bye. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình tình mình tình tan tan tan.